Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-qa'imin wal qa'imat, bapak dan ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak, jemaah salat Isya dan tarawih di Masjid Ubay ibn Ka'ab yang saya muliakan, saya hormati. Subhanallah, sudah malam ke-20. Berarti tinggal sepertiga. 2/3 sudah kita lalui. Rasanya baru kemarin, tetapi hari ini kita siap-siap untuk melalui hari-hari terakhir bulan Ramadan. Dari satu sisi kita bersyukur kepada Allah karena telah diizinkannya untuk melakukan ibadah Ramadan dan dimudahkannya, diberikan taufik. Harapan kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang besar dan disimpan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Kan dilapor ke langit, setiap hari diangkat amalan kita. Mudah-mudahan jangan sampai kita rusak dengan kepentingan-kepentingan bumi yang bersifat duniawi. Karena membatalkannya sangat mudah. Menghapus pahalanya sangat gampang. Mengikhlaskannya itu yang sulit. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari sifat riya, sum'ah, dan mengharap pujian atau sanjungan dari manusia. Biarlah hari-hari nanti saja. Biarlah di hari kita diizinkan berselebrasi. Hari ketika seluruh manusia hadir. Seluruh jin hadir. Saat itu ada yang diberi catatan amal dengan tangan kanan. Saat itu kita benar-benar bergembira dan hak kita untuk bergembira. Karena salah satu dari kegembiraan puasa adalah bergembira di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyimpan itu untuk hari yang berhak kita berselebrasi nanti. Kalau sekarang berselebrasi jemaah Masjid Ubay sedikit juga. Sedikitnya, hitung 100, 150. Ya, itu karena sudah dipadat dikit. Tapi kalau di sana nanti manusia dari sejak Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Siapa manusia terakhir? Mau? Saya tidak mau saya. Ya, yang terakhir wafat hari kiamat. Kiamat itu wafat. Kiamat itu la taqumus sa'a illa ala syiraril khalq.
Kiamat tak datang kecuali yang tinggal makhluk-makhluk jahat saja. Manusia-manusia jahat saja. Tidak lagi disebut nama Allah. Allah musta'an. Semoga kita tidak jadi yang terakhir. Tengah-tengah aja lah. Aman di tengah saja. Yang terakhir-akhir itu bahaya. Ma'asyarul kiram, oleh itu kita bersyukur, tapi satu sisi bersedih. Karena tinggal beberapa hari lagi. Esok malam masuk malam ke-21. Ma'asyarul kiram, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang di hari-hari terakhir ini, beliau menunjukkan kesungguhan yang luar biasa. Karena apa? Karena dia berilmu dan bertakwa. Dia tahu kebesaran hari-hari terakhir ini, malam-malam terakhir ini, dan beliau mau untuk mengamalkannya. Jadi ilmu dan amal yang melahirkan takwa. Mudah-mudahan salawat dan salam kita senantiasa disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Malam-malam terakhir Ramadan, andainya kita di 20 malam yang pertama ini, atau 10 malam pertama dan 10 kedua, kita tidak begitu sukses, ya, atau kita terkesan sedikit malas, atau cuai dan abai, maka jangan sampai di 10 malam terakhir ini kita lengah. Karena apa? Karena ini ibarat permainan, ini finalnya. Adalah saat-saat yang menegangkan. Dan saat-saat menikmati. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi alaihi salatu wassalam yang diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Yang mana beliau adalah yang dijamin masuk surga. Tapi walaupun demikian, memperlihatkan kesungguhan yang luar biasa. Dengan segala cabang amal dan ibadah. Di bulan atau di hari malam terakhir bulan Ramadan. Buktinya, iza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa taraka ahlahu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi SAW bila masuk 10 malam terakhir, syaddal mi'zar, mengencangkan ikat pinggangnya. Ini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Syaddul mi'zar maknanya adalah bersungguh-sungguh, seperti ditafsirkan hadis wajtahad. Beliau betul-betul bersungguh-sungguh beribadah. Padahal Nabi bersungguh-sungguh sekali. Tapi di 10 terakhir bertambah kesungguhannya. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT. Yang kedua maknanya adalah syaddul mi'zar, mengencangkan ikat pinggang, tak dibuka-buka lagi. Artinya meninggalkan keluarganya. Maka beliau mensunahkan di 10 malam terakhir untuk banyak berada di masjid dengan iktikaf. Beliau hanya bukan meninggalkan satu istri. Berapa yang tinggalkannya? 11 atau 9? 9 istri yang ditinggalkan. Ya Syekh? Atau berapa? Andainya antum sedih meninggalkan seorang istri untuk iktikaf, ingat bagaimana sedihnya Nabi meninggalkan 9 istri. Karena memang kalau seandainya bahagia dengan 1, 2 dan seterusnya lebih bahagia lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebagaimana meninggalkan 1 bersedih, meninggalkan lebih dari 1 lebih bersedih. Jadi kalau antum sedih nanti meninggalkan istri karena tidur di masjid, ingat Nabi SAW lebih daripada kita menanggung perasaan. Kenapa? Karena cinta yang tidak bisa dilampaui kepada Allah SWT. Cinta yang dengannya mendapatkan manisnya keimanan. Allah dan Rasul lebih dicintai daripada
selain keduanya. Dan kesempatan ini bisa saja tidak berulang lagi. Bisa kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Dan andainya kaum muslimin, kalau boleh menganalogikan, bila seandainya ada seorang yang kaya raya dan pemurah dermawan, bila dia datang di kampung kita, setiap jabat tangan ada salam tempel. Isinya sedikit cuma 1 miliar. Tapi tak ditentukan kapan datangnya. Yaitu antara tanggal 21 sampai tanggal 30. Antum siap tidak meninggalkan pekerjaan untuk salaman dengannya? Karena dia tidak kasih tahu kapan datangnya. Tapi yang penting setiap bertemu ada amplopnya. 1 miliar muat di amplop? Tidak muat? Muat akhi. Cek. 1 lembar. Muat, kenapa tidak muat? 1 miliar. Dikit apa banyak? Hah? Ada biti 1 miliar Pak? Pinjam dulu. Ya, biar kita tengok berapa banyaknya. Saya yakin yang sakit pun akan ikut antri. Datuk-datuk dan tidak bisa berdiri itu pasal togak situ tiap hari itu. Ya bawa saya di kursi roda gitu kan, nunggu dia. Tuh di dalam rumah aja lah, enggak saya harus ikut. Pasalnya apa? Besar sekali bonus yang akan kita dapat. Setiap salam dapat, setiap ikut dapat. Ya saya? Sampai-sampai ibu-ibu yang sakit baru melahirkan pun menyusukan anak tepi jalan tuh nunggu kedatangannya. Begitulah besarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ya, jangankan 1 miliar, 100 juta saja. Mau antum setiap hari nunggu 100 juta selama 10 hari. Dia tidak tentukan kapan datangnya. Saya yakin antum akan meninggalkan pekerjaan. Bahkan kalau marah istri jangan coba-coba marah sekarang. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian. Makanya Nabi SAW syaddal mi'zam wajtahad wa kana yajtahidu fi al-ashr al-awakhir ma lam yajtahid fi ghairi. Nabi SAW lebih meningkatkan volume ibadahnya di 10 malam terakhir. Wa aiqadha ahla, dan dia bangunkan keluarganya. Itu tandanya Nabi tidak ingin menang sendiri. Karena dia ingin bersama-sama anak dan istri. Nanti ketika berbahagia di dalam surga yang abadi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Nah kalau demikian, berazamlah kita. Walaupun tidak sempurna. Karena kadang-kadang kita tidak memiliki kemampuan. Bukan tidak mau. Minta cuti tak dikasih cuti. Ya tak? Buktinya kami ustadznya sudah ada habis jadwal, tolonglah ustadz malam keberapa? 2-3 katanya. Berarti otomatis harus pergi. Tak tolong, minta tolong malam keberapa? Malam 2-3 kan? Iya. Jadi saya gara-gara beliau terpaksa malam 2-3 keluar ke sini. Tapi alhamdulillah ke masjid juga, ke masjid. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. La ilaha illallah Rasulullah. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, lailatul mubarakah. Malam yang penuh keberkahan. Apa makna barakah? Az-ziyadatu wan namah. Yaitu bertambah dan tumbuh. Amalan yang dilakukan orang di malam Lailatul Qadar, Allah tambah dan Allah tumbuhkan. Sehingga beramal 1 malam itu sebanding dengan beramal lebih bagus dari beramal 1000 bulan. Bayangkan umur kita berapa? Rata-rata umur umat Nabi Muhammad seperti kata Nabi SAW hanya antara 70 dan 60 tahun. Nah, dan jarang yang lebih dari itu. Kalaupun lebih dari 70 kadang sudah tak bisa lagi beramal. Kalau tidak pikun, stroke dan seterusnya.
Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini tidak Allah berikan seolah-olah seseorang beramal selama 83 tahun dengan puasa siangnya dan berqiyam bertahajud di malam harinya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka tak patut kita akan menyia-nyiakannya. Setidak-tidaknya adalah di malam harinya. Kalau di siang hari kita terikat dengan sesuatu yang tak mungkin kita tinggalkan, begitu, dengan hajat yang tak mungkin kita kan, maka malam harinya. Karena Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lailatul qadr, lailah maknanya malam. Wal lailatu fil lughatil arabiyyah, malam menurut bahasa Arab adalah min ghurubis syamsi ila tulu'il fajris sadiq. Malam itu adalah mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar sadiq. Nah, kalaulah Nabi SAW di 20 hari, 20 malam pertama masih ada selang-seling tidurnya antara tidur dengan qiyamnya, tetapi di malam-malam terakhir beliau sempat sampai tidak tidur di malam hari. Ahya lailah wa aiqadha ahlah. Dia hidupkan malamnya dan dia bangunkan keluarganya. Jadi kalau nak tidur nanti diqadha di bulan Syawal saja. Jadi pas hari Idul Fitri nanti kan untung-untung bukan tak boleh mudik kita. Hilir boleh. Makanya beruntungnya istrinya di Rohil, Rokan Hilir, Inhil, Indragiri, Hilir, apa lagi? Yang ke hilir-hilir boleh, yang mudik tak boleh. Macam saya terpaksa mudik ke Pulau Payung, tak boleh. Pasalnya ke Mudia. Apalagi yang ke Sumbar. Ya, babi ini ke orang Mudia. Lambat tak boleh. Memang hari ini hilir beruntung. Yang hulu yang kurang beruntung. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa pula cerita hilir kita tadi? Apa kenapa sampai situ tadi Ustaz? Jadi lupa tidak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya agar mereka mendapatkan apa yang dia dapatkan. Dan andainya tuan-tuan nak tidur nanti, dia qada di bulan Syawal. Kan saya bilang tadi, pas Idul Fitri, selesai solat Idul Fitri, langsung tidur qada. Ya 10 hari. Cukup 10 jam jadilah. Nah, kaum muslimin, andainya. Tapi alhamdulillah, seandainya kita tidak tahan pun, tapi kita berada di rumah Allah, tidur tidak membatalkan i'tikaf kita. I'tikaf hanya batal ketika kita meninggalkan masjid. Tapi kalau selama di dalam masjid tak tahan lagi, ya tidur. Sambil berdiri pun boleh tidur. Ada ya, sambil berdiri kadang mimpi dia. Jadi beruntung dia kalau sambil sholat, imam membaca, iya, dia sampai mimpi-mimpi, alhamdulillah. Mimpi apa tadi? Mimpi dapat Lailatul Qadar. Kaum muslimin, di malam hari Lailatul Qadar, Lailah malam sejak terbenam matahari. Ini lamanya Lailatul Qadar itu. Terbentang lama. Nah, malam itu kaum muslimin, kenapa dinamakan Lailatul Al-Qadri? Al-Qadru dalam bahasa Arab maknanya juga dengan makna az-ziyadah, wat-taqdir, wat-ta'zim, wat-takrim, yaitu memuliakan, menta'zim. Seperti dalam firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak bisa menta'zim Allah sebenar-benar ta'zim. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ini menunjukkan bagaimana besar dan mulianya malam itu. Kenapa tidak? Di malam itu Al-Quran diturunkan. Di malam itu malaikat-malaikat dari semua urusan turun. Malam itu apa yang akan ditentukan, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan ini di malam itu diputuskan. Kenapa tidak mulia? Kalau sempat Pak Presiden misalnya berkunjung ke tempat kita, menghadirkan seluruh menterinya. Acaranya penting atau tidak?
Penting. Kira-kira Pak Gubernur bisa minta izin tuh. Mohon maaf Pak, saya ada sibuk, bisa ya? Nah, bisa kaum muslimin. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun, tanazzal, kalimat tanazzal itu adalah nuzul ba'da nuzul. Itu turun bergelombang. Saking banyaknya malaikat. Seperti dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra atau Dalailun Nubuwah. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam At-Tabarani bahwasanya Nabi mengatakan jumlah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadri itu lebih banyak dari jumlah batu yang ada di atas permukaan bumi. Batu berapa banyak? Coba hitung. Lebih banyak dari itu. Itulah sebabnya ketika sebagian ulama memahami bahwasanya kenapa di pagi hari Lailatul Qadar cahaya matahari sedikit agak pudar, tidak terang benderang, sebab terhalang oleh banyaknya memang malaikat yang kembali menuju langit. Kembali ke langit. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malam itu mereka turun dengan banyak min kulli amrin untuk seluruh urusan yang dikomandai oleh malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Ingat kaum muslimin, malaikat itu tidak turun sembarangan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di malam itu mereka diizinkan turun untuk menentukan, untuk mencatat seluruh urusan yang akan Allah lakukan, yang akan Allah takdirkan untuk setahun ke depan. Nah, kalau kita hadir pada malam itu, ya, kalau hadir malam itu, mudah-mudahan kita dapat anggaran besar untuk setahun ke depan. Karena Allah akan melihat kesungguhan kita. Oi, Masya Allah, si fulan walaupun punya istri satu, ditinggalkannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan antum dapat catatan tahun depan dapat istri dua. Mana tahu? Saya tidak nyokong itu ya. Bukan saya tidak, saya tidak mengkampanyekan. Mana tahu itu yang ingin antum lakukan. Saya lain lagi mungkin. Kalau antum dapat dua, mungkin saya dapat tiga. Ini penakut-penakut ini mana bisa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah untung kita penakut saya. Untung kita penakut. Kalau keinginan ada, cuma penakut. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, malam itu juga Al-Qadr dengan makna Al-Qadha wal Hukum. Jadi Allah menetapkan takdir kita sepanjang ke depan. Ini sudah kita bahas tadi. Mudah-mudahan kita dapat yang terbaik. Melihat kesungguhan kita. Karena bagaimanapun Allah akan kita dapatkan ridhanya dengan kesungguhan kita. Bila kita mencintainya, maka Allah mencintai kita. Bila kita mengingatnya, Allah mengingat kita. Kalau kita mendahulukannya, Allah mendahulukan kita. Bila kita berharap kepadanya, Allah tak pernah membuat kita patah hati. Ya, kalau kita berharap kepadanya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Makanya Al-Qadr juga dengan makna Al-Qadha. Kemudian Lailatul Qadri itu, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, juga dengan makna At-Tadiq. Wa man qudira alaihi rizquh. Siapa yang disempitkan. Jadi malam itu, bumi ini sempit. Karena saking banyaknya malaikat yang turun. Saking banyaknya malaikat yang turun. Sehingga bumi ini sempit. Cuman antum tak merasa gitu ya. Cuman sempitnya, datangnya mereka membawa keselamatan. Karena syaitan-syaitan sudah dibelenggu. Para pencari keburukan akan tersingkir jauh. Makanya datangnya malaikat selalu membawa keberuntungan dan rahmat untuk kita. Karena malaikat itu selalu ingin kebaikan untuk kita. Sebaliknya syaitan ingin keburukan untuk kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Ya. Dan Lailatul Qadar itu seperti yang disebutkan oleh
para ulama dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, arja ma takun, yang paling diharapkan adalah bilayalil witr, di malam-malam ganjil. Ya, litis'atin tabqa, cari 9 malam terakhir, atau lisib'in tabqa, atau tinggal 7 malam lagi. Tis'in malam 21, sab'in malam 23, au li khamsin tabqa malam 25, au li arba'in afwan li thalathin tabqa, atau malam ke-27. Dan sebagian besar ulama mengatakan yang paling lagi diharapkan adalah malam 27 bulan Ramadan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, andainya seseorang diberikan Allah SWT rasa bahwa malam itu dia mendapatkan, karena salah satu cara mendeteksi malam Lailatul Qadar mungkin Allah berikan kepada hambanya, dan ini mungkin tidak semua mendapatkannya. Rasanya malam itu malam Lailatul Qadar. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis sahih bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitani ya Rasulullah law adraktu Lailatul Qadri?" Kalau saya merasa mendapatkan Lailatul Qadar, ma aqul? Apa doa yang aku ucapkan malam itu? Allah, pertanyaan yang sangat-sangat besar dan penting untuk kita ketahui. Apa yang aku baca malam itu? Lalu kata Nabi SAW, quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan mencintai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Ma'asyiral kiram, ini tawassul dengan nama Allah dan sifatnya. Allah pemaaf, suka memaafkan, dan berilah kemaafan kepadaku. Nah, kalau Allah suka, yarhamukallah, kalau Allah suka sifat pemaaf, maka kita pada malam itu jangan sampai tidak memaafkan hamba-hamba Allah yang bersalah kepada kita. Ya sebenarnya dari sekarang. Artinya jangan sampai malam itu tunggu lagi. Tidak pernah minta maaf sama saya takkan maafkan. Biarlah bertemu nanti hadapan Allah. Subhanallah, antum kira mudah berurusan di hadapan Allah nanti. Ya, belum lagi urusan utang yang belum dibayar. Ya tak? Belum lagi janji yang belum ditepati. Belum lagi dusta yang mungkin terbuat oleh kita. Belum lagi pandangan mata jahat, hasad, dengki dan sebagainya. Makanya upayakan jangan sampai ada bekas-bekas itu lagi. Karena itu penyakit hati. Kalau hati sakit, maka hasilnya tidak akan sehat. Bila hati sakit, tidak akan sehat. Maka upayakan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah mempunyai sifat yang Allah sendiri mempunyai sifat itu. Sifat pemaaf. Dan itulah sifat orang bertakwa yang mudah diucapkan tapi sangat rumit untuk dilaksanakan. Hanya orang-orang yang hebatlah yang punya sifat wal afina 'anil nas, yang suka memaafkan orang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Para ulama menyebutkan di antara tanda-tanda Lailatul Qadar, yang pertama adalah bahwasanya malam itu sangat tenang dan tentram. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tenang, keselamatan sampai terbit fajar. Malam itu tenang. Yang kedua adalah cuaca cenderung cerah. Cuaca cenderung cerah. Yang ketiga, paginya sinar matahari tidak memancar. Laisa laha syu'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paginya la tatlu'u asy-syamsu wa laisa laha syu'a. Paginya tidak ada cahayanya, tidak memancar terang. Kaum muslimin, tapi tidak ada gunanya kalau malamnya tertidur kita, pagi dah nampak kan. Makanya tidak usah tanda ini tidak usah dicari dulu. Kalau perlu tidak tahu pun tidak ada masalah. Apa pasal? Sebab takut kita ketika tahu nanti antum share. Itu masalahnya. Dilihat, Masya Allah. Bagus ya, bismillah, alhamdulillah kan. Matahari pagi ini
untung saya tak termasuk yang lalai malam tadi. Nah, ini bahaya. Makanya barangkali sebagian tanda itu lebih baik tak diungkapkan. Yang ke tadi yang ke apa namanya? Ikat itu kenapa? Karena tadi dikatakan malaikat banyak yang turun dan setelah paginya mereka naik sehingga cahaya matahari terhalang oleh saking banyaknya malaikat yang kembali ke langit. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Dan yang keempat adalah bahwa ada rasa yang Allah berikan seperti kata Ummul Mukminin Aisyah tadi, rasa yang Allah berikan bahwa dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dan bedanya orang yang mukmin, yang ikhlas dengan yang tidak adalah mereka tidak mempublikasikan pada umumnya kecuali kalau diperlukan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan atau memberikan motivasi dan dorongan. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah SWT, apa ibadah yang paling utama? Tentu saja yang paling utama di malam-malam terakhir atau di malam-malam Ramadan adalah qiyamul Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau sudah hutang dah lunas, tinggal lagi saldo yang positif, kita jadi orang beruntung atau orang merugi? Orang beruntung. Ke mana tempatnya orang beruntung? Masuk surga. Oleh sebab itu, makanya malam Ramadan ini termasuk syahrul maghfirah. Syahrul maghfirah, bulan diampunkannya dosa. Siapa yang tidak mendapatkan ampunan sungguh merugi besar. Dan siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar sungguh sangat rugi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Man adrakaha faqad adrakal khaira kullah wa man hurimaha faqad hurim. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar mendapatkan banyak seluruh kebaikan, dan siapa yang tidak mendapatkan ini orang sangat terhalang mendapatkan kebaikan. Masyarul kiram dirahmati Allah, yaitu dengan puasa siang harinya, melakukan qiyam Ramadan di malam harinya. Dengan qiyam itu menghidupkan malam. Bisa dengan salat, dan ini paling utama tentunya. Bisa dengan qiraatul Quran, bisa dengan munajat, doa dan zikir, dan bahkan bisa dengan meringankan beban orang-orang yang menderita. Kalau kita dalam keadaan tidak iktikaf misalnya, yaitu dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Termasuk kalau sempat kita tidak bisa iktikaf, ada orang tua yang sakit, yang tidak bisa ditinggalkan, atau istri yang sakit yang tak boleh ditinggalkan, maka kita mudah-mudahan bermasuk yang berkhidmat dalam kebaikan. Wallahul musta'an. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan di malam-malam itu, termasuk berinfak sebanyak-banyaknya dan memaafkan kesalahan orang lain yang seharusnya, yang selama ini kita ingat dan harus kita hapuskan pada di bulan-bulan Ramadan ini. Wallahul musta'an. Lagi sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mendapatkan malam-malam yang indah ini. Semoga lebih hebat kita dari 20 hari yang telah berlalu. Kan sudah latihan ini Pak ya. Latihan intensif. Maka tinggal lagi untuk praktikumnya, yaitu melaksanakan secara intensif apa yang telah kita latih dan kita pelajari di 20 malam pertama ini. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.